Welcome back to Andre Mulya Vlog. Kali ini prepare sebenarnya mau balikin ini motor, tapi kalau misalnya nggak hujan, kita bakalan mau cuci dulu di Hero. Pakai sarung tangan dulu, karena tahu motor ini nekat touring, asik. Nekat touring kita harus pakai sarung tangan dulu lah, ya kan? Oke, kalau gitu start engine. Nah, udah. Suara mesinnya coy, padat banget. Masuk di RPM 2000. Bye bye. Ore, sudah. Ya lumayan lah jalannya. Oh iya, sebelumnya video kemarin itu video sebelumnya aku belum ngasih tahu suara motor ini tuh kayak dewasa banget, sumpah dewasa kali. Gimana ya sebutinnya ya dewasa tuh ya? Ya dewasa lah pokoknya. Pokoknya mateng banget gitu loh suaranya tuh. Kayak nggak perlu ganti knalpot gitu bisa sebenarnya. Salip. Oh ini. Masuk salip lagi. Enak banget sumpah. Cakep. Sebenarnya berat motor ini, cuman bisa gitu loh, bisa diajak handlingan, bisa diajak santai-santaian. Oke, hari ini tuh mau ngobrolin tentang kelebihan dan kekurangan dari TVS Ronin 225 sebelum kalian beli motor ini. Karena kalau kalian udah beli nanti bilang dikurang ini, dikurang itu, ini lebih, itu lebih ini. Nah, sudah biasa lah, motor kan gak ada yang sempurna coy. Ya paling enggak ini acuan sebagai kalian mau beli motor ini nggak terkejut gitu loh. Wih gila kayak gini, wih gila kayak gitu. Nah, tapi overall ini sangat santai sekali bawanya, enak banget. Oke, kelebihan sebenarnya kalau kalian lihat, kalian sebenarnya di review kemarin sudah sebutin ya, tenaganya itu gede banget, enak ya. Sebangsa untuk 225 cc ini udah termasuk ukurannya manis, nggak terlalu di bawah, nggak terlalu di atas, tapi bisa diadelir, enak. Cuman bukan menjadi sesuatu yang bisa dibilang agak lambat, enggak, cuma berat aja. 225 dengan tenaga yang cukup lumayan gede, lumayan ya kita bisa dibilang. Yang kedua, untuk di kalangan style class kayak gini, TVS Ronin ini, TVS Ronin ini termasuk yang affordable lah dari kalangannya teman-temannya. Ya kalau kita bisa sebut dari beberapa jajaran yang lain itu seperti SSR, 175, mereka masih di bawah 200, jadi kayak kurang aja dengan harga segitu. Ini harga 40 jutaan ya, kita sebut aja 40 juta ya, karena yang TD ya, kita bawa yang TD. Luis. Dan ini dia ya, tadi baru saja kelihatan kalau kalian tahu ya, baru saja itu adalah kelebihannya juga. Sering motor ini tuh diajak manuver, bisa dibilang stabil ya. Yang ketiga adalah stabil parah ini sih. Kalau untuk kita udah jalan yang nggak jauh, motor ini nggak mudah goyang. Buat gua yang sudah nyobain motor yang lain, nyobain motor ini kalau kena angin kayaknya nggak bakalan nggak bakalan goyang anjir. Gimana goyangnya, coba besi semua. Yang ketiga, yang keempat, slipper clutch tanpa pakai cling. Slipper clutch tuh. Lanjut lagi, sebenarnya kemarin udah tunjukin, udah kasih lihat juga, yaitu aksesorisnya. Di Shopee itu sudah banyak banget, dan beberapa builder sudah bikin, kayak salah satunya salah satu DNW ya, apa DFM, apa gue lupa lah pokoknya, nanti gua tunjukin lah. Mereka sudah bikin stylenya tuh kayak bobber, cafe racer, habis itu scramble. Tadi kita ngobrolin aksesorisnya tuh
berlimpah, mau bilang. Sebenarnya walaupun enggak gitu, walaupun enggak kita cari di Shopee, sebenarnya di TVS yang langsung beberapa part sudah ada. Gila bro, sambil jalan gini disuruh ngomong, kadang-kadang lupa gua. Ini sebenarnya yang terakhir sih. After sellingnya tuh sangat mumpuni. Mereka itu bisa dipanggil ke rumah. Kalau nggak salah di Jakarta tuh, kalau nggak salah ya, itu ada. Mereka bisa dipanggil tuh. Mungkin dari tim TVS-nya bisa ngasih tahu deh gitu. Misalnya mau komen di sini juga bisa tuh, ya kan? Apakah di Bali ada? Nah, kalau nggak salah di Jakarta tuh ada after selling. Semisal kata ada masalah di motornya dari tim TPS-nya rumah, tapi kurang tahu ya kalau servis ya. Sebenarnya kalau pergantian part mereka bisa loh. Ya, dan berapa kelebihannya dan kekurangannya. Semoga ini aku bisa ke tempat cuci motor dan tidak hujan lagi. Tadi soalnya dari tadi pagi lu hujan lu sampai baru ini baru selesai nih sore. Aduh, kita mau cuci di Hero mau lihat ini. Habis itu kita mau balikin moni motor ke ownernya. Oke, udah sampai. Sudah. Oke. Kita ngobrolin sekarang tentang kekurangannya si Ronin TVS 225 ini. Jadi kekurangan pertama tuh jual kembali motor ini. Yang pertama ya, yang pertama jual kembali motor ini kembali. Sebenarnya kan belum ada 5 tahun ya dari motor ini ada. Apakah jual kembalinya akan tetap dengan harga yang stabil karena namanya TVS atau malah lebih turun dari setengah harganya dia? Nah, rata-rata kita nggak tahu nih kekurangannya berapa nih motornya. Jadi harga bakalan turun dari jualnya kembali ini berapa gitu kan. Nah, selanjutnya adalah motor ini cukup sangat berat kalau dilihat. Problemnya adalah bagi teman-teman yang punya berat yang nggak sampai 80-an atau 70-an, ini berat banget motor ini. 136 kilo. 136 kilo itu untuk sebuah motor sangat berat loh. Ya buat teman-teman yang nggak punya badan yang cukup tinggi atau berat, ini karena susah ngendaliin lah. Karena tadi agak gelap, jadi kita pindah dulu. Kalian sudah habis nyuci, tuh bersih kan? Oke, lanjut kekurangan yang keberapa ya? Kedua ya. Nah, ini kekurangannya dia yang kedua adalah hati-hati banget bagian karat. Sebenarnya bagian karat tuh ada di kayak begini nih. Kalian lihat ya. Ini udah mau hampir karat. Tapi kalau bisa dibilang karat itu bisa terjadi karena power mesinnya begitu besar. Habis juga kompresinya begitu padat. Jadi buat motor ini tuh panasnya berlebih. Ya simpel kata tinggal cat high time aja, itu bakalan udah balik sih. Harusnya udah balik. Dan beberapa part baut itu dia ada yang beberapa karat. Karena ya tahu sendiri kan, bautnya ini kan serba besi, bukan stainless atau titanium. Kalau teman-teman pada mau langsung gantinya stainless, itu juga lebih enak sih. Habis itu hal yang bisa dibilang krusial, nggak krusial, yaitu jok warna coklat ini, yang 3 bahan ini tuh kalau banyak yang bilang masalahnya tuh rembes. Kita coba ya, karena kan habis cuci ya. Ya oke lah untuk sorry. Nah nih kelihatan ya, ini ya agak basah sedikit tapi masih oke lah. Kebanyakan katanya ada yang bagian ini nih agak kurang karena basah, cepet banget dia rembes, kurang cepet kering gitu, atau dia di dalamnya gampang banget kebocoran untuk kena si busanya. Kalau teman-teman pada pengen ganti, bisa yang ganti warna hitam juga, itu bagus juga. Lanjut lagi masalah, ya namanya motor bergigi itu punya masalah masing-masing ya, yaitu rantainya itu gampang banget berbunyi. Kalau rantai kayak begini sebenarnya
Banyak kejadian di beberapa motor itu masalahnya karena kurang bersih aja. Satu, habis itu yang kedua, kita harus ada perawatan yang namanya ganti ngebersihinnya. Habis itu perawatan kita kasih pembersih chain loop-nya juga. Nah, itu harus sering-sering sih di bagian ini. Oke, segitu sih kelebihan dan kekurangannya TVS Ronin. Buat temen-temen nextnya kalau ada yang pengen beli, ada yang berminat sama motor seperti ini, ya kalian bisa lihat video ini dulu lah. Jadi kalian bisa memprediksikan untuk beli apa enggak di harga 40 juta dengan torsi yang cukup bagus, torsi bawahnya cukup bagus dengan model style klasik buat untuk apa? Touring santai dengan keluarga itu enak banget ini. Ya untuk jauh-jauh tadi aku juga pakainya sih kalau kalian lihat untuk nyalip-nyalip masih oke kalau dibilang ya. Oh iya, satu hal lagi kalau kalian tahu, ini sih bonus ya buat teman-teman yang pendek kayak gua gini ya, 165 di bawah. Itu bagian stangnya ini itu agak sedikit jauh. Saran gua itu kekurangan ya. Tinggal kalian kasih spacer aja di bagian sini yang tidak terlalu tinggi. Spacer aja. Jadi spacer itu nambah lagi lebih tinggi lagi sedikit untuk bagian bawahnya. Kita tarik aja sedikit. Nah, ini bagian ini agak tarik lagi dikit. Sebenarnya bisa. Sudah cukup di situ aja. Nggak ada kalau dibilang minus sih nggak ada ya. Tapi krusial sedikit sih memang. Tapi berhati-hati ya. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan kalau kalian kurang memperhatikan kebersihan motor ini karena ini besi, kalian harus hati-hati karena ini besi, semua full besi. Jadi harus jaga-jaga banget supaya nggak karatan itu terjadi. Oke, sampai di situ dulu kelebihan dan kekurangan TVS Ronin. Jangan lupa makan karena modif itu butuh asupan. Goodbye, friends. Oke guys, ini bonus dari kekurangannya, yaitu adalah check gear sensor. Gua beberapa kali untuk diem di traffic light itu sering terjadi yang namanya check gear sensor ini. Entah gimana ceritanya bisa terjadi miss antara netral ke gigi satu. Nah ini perhatian yang cukup sangat kalian harus selidiki deh.